Sobat Politalzi, kembali lagi bersama saya Stefanita Nindo di program yang membahas politik tapi tetap ramah di kepala. Politalzi, ngobrol politik gaya Gen Z. Nah, di episode perdana ini kita bakal bahas dua isu besar yang lagi rame. Yang pertama, soal pengusulan Soeharto menjadi pahlawan nasional. Pro kontranya banyak banget nih. Dan dari Sulawesi Tengah, ada kabar baik dari program pendidikan beasiswa Berani Cerdas yang lagi jadi harapan baru bagi mahasiswa. So, let's get into it. Isu yang lagi hangat di tingkat nasional datang dari wacana pengangkatan Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto sebagai pahlawan nasional. Beberapa kelompok mengusulkan gelar ini sebagai bentuk penghargaan atas stabilitas politik dan pembangunan ekonomi zaman Orde Baru. Tapi seperti biasa, dunia maya langsung pecah menjadi dua kubu. Ahli waris almarhum Jenderal Besar TNI Haji Muhammad Soeharto, tokoh dari Provinsi Jawa Tengah. Pahlawan bidang perjuangan, Jenderal Soeharto menonjol sejak masa kemerdekaan. Sebagai wakil komandan BKR Yogyakarta, ia memimpin pelucutan senjata di Jepang, Kota Baru 1945. Ini menjadi perdebatan yang panjang. Ada yang bilang jasanya besar, gelarnya layak. Ada juga yang bilang sejarah harus dilihat lengkap, bukan setengah. Nah, yang pasti isu ini bikin generasi muda melek lagi soal sejarah politik Indonesia. Dari Palu, Sulawesi Tengah, ada berita positif buat mahasiswa dan pelajar. Pemerintah daerah lagi gencar memperkenalkan beasiswa Berani Cerdas. Sebuah program bantuan pendidikan yang katanya ditujukan untuk mahasiswa berprestasi tapi punya kebutuhan finansial. Tahun ini kami baru bisa menganggarkan beasiswa bagi mahasiswa S1. Insya Allah 2026 kita sudah bisa mengakomodir mahasiswa S2 dan S3 dengan Wah, keren banget sih. Di tengah harga kebutuhan kuliah yang makin naik, adanya program kayak Berani Cerdas ini tuh benar-benar membantu. Apalagi banyak mahasiswa di Sulawesi Tengah yang punya potensi besar tapi terkendala biaya. Halo Sobat Politalzi, saya Sela Syakila. Hari ini kami sedang melakukan liputan untuk mendengar pendapat orang-orang mengenai wacana Soeharto yang diangkat menjadi pahlawan nasional dan juga pendapat mahasiswa mengenai program Berani Cerdas yang diselenggarakan di Sulawesi Tengah. Yuk kita dengerin pendapat mereka. Halo Sobat Gen Z, jadi kali ini saya sudah bersama salah satu penerima program beasiswa Berani Cerdas. Nah Kak, kalau boleh tahu siapa nih namanya? Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hanif dari Fakultas Bisnis. Nah Kak, jadi pertanyaan saya ini, gimana pendapat Kakak tentang beasiswa Berani Cerdas yang ada di Sulawesi Tengah? Apakah sudah worth it belum buat anak-anak yang ingin kuliah tapi kehalang sama biayanya? Oke, ini pendapat saya, menurut saya sangat worth it sekali, efektivitas sekali, karena kan kita tahu bahwa sebelum Bapak Gubernur Sulawesi Tengah Pak Anwar Hafid kan sebagai gubernur, banyak anak-anak yang kehalang kuliah gara-gara itu lagi anggaran biayanya itu bagaimana dok. Mereka berpikir oke, mereka bisa kuliah tapi mereka terhalang dengan biaya. Tapi selama ada Bapak Gubernur Sulawesi Tengah Bapak Anwar Hafid dorong programkan Berani Cerdas, itu sangat-sangat efektivitas karena kita bisa dari anak-anak tidak bisa kuliah, anak-anak tidak bisa kuliah jadi bisa kuliah, anak-anak tidak bisa sekolah. Oke, makasih Kakak atas pendapatnya.
Halo kakak, jadi kalau boleh tahu nama kakak siapa nih, terus dari fakultas mana? Dari fakultas yang Oke Kak Nurella, jadi saya ingin menanyakan tentang bagaimana pendapat kakak soal Soeharto yang diangkat jadi pahlawan nasional nih. Soalnya lagi ramai banget, terus saya penasaran sama pendapat orang-orang. ya, kalau dari masalah ini kan tuh dia ada dua sisi sejarah kan, ada dua pendapat kalau dari masyarakat. Terus kalau dari saya sendiri sebenarnya tidak terlalu ikut sama beritanya. Nah, Iman kalau mau dibilang mau dikasih gelar pahlawan tidak, karena dari isu-isunya Bapak Soeharto itu sendiri kan masih abu-abu. Jadi mungkin bisa lebih dibuka saja sebenarnya kebenarannya bagaimana yang di masa lalu. Gitu aja. Oke kak, makasih. Halo, jadi saya sekarang sama kakak siapa nih? Terus dari fakultas mana? Saya Anita Saprianti, saya dari Fakultas Hukum. Oke Kak Anita, jadi pertanyaan saya, menurut kakak bagaimana soal isu-isu Soeharto yang diangkat jadi pahlawan nasional? Soalnya kan lagi rame banget tuh berita-beritanya. Jadi menurut kakak gimana? Topiknya sensitif sekali ya, tapi menurut saya memang banyak sekali pro dan kontra tentang pengangkatan Soeharto jadi pahlawan. Cuman kalau menurut saya sendiri sebenarnya agak sensitif, soalnya Soeharto kan banyak sekali sejarah kelamnya. Jadi banyak sekali korban-korban yang mungkin mohon maaf ini lalu pas demo ada yang dihilangkan seperti itu. Jadi korban-korbannya ini mungkin keluarga-keluarganya, teman-temannya tidak terima karena kasus itu kan menyangkut pautkan Soeharto begitu kan. Jadi menurut saya itu kurang bisa diterima. Makasih Kak Anita atas jawabannya. Halo, kalau boleh tahu saya sekarang sama kakak siapa nih, terus dari fakultas mana? Oke baik, perkenalkan saya Putra dari Fakultas Fisip dan juga dari Prodi Antropologi. Oke Kak Putra, jadi pertanyaan saya, bagaimana pendapat kakak tentang beasiswa Berani Cerdas yang ada di Sulawesi Tengah? Itu sudah worth it belum ya buat anak-anak lihat tapi sudah sampai ini? Menurut saya pribadi itu sangat worth it, apalagi saya sangat penerima dari program Berani Cerdas ini. Namun yang sangat disayangkan menurut saya pribadi adalah secara mekanismenya yang cukup ribet, karena sebenarnya pada saat awal peruncuran Berani Cerdas, mekanisme itu tergolong lumayan mudah. Namun seiring berjalannya waktu ternyata beberapa perubahan yang itu sedikit mengganggu. Kenapa saya katakan mengganggu? Karena perubahannya itu langsung kayak dipaksakan harus bisa di hari itu. Dan itu mengakibatkan banyak orang-orang yang merasa terkendala. Seperti sambil contoh perubahan banknya yang sebelum itu bisa pakai bank apa saja, yang akhirnya berubah hanya menjadi bank sultan. Nah kemudian pengembalian berkas yang seharusnya kan sebelumnya tidak ada. Nah kemudian di bulan November Oktober, di bulan Oktober itu kalau nggak salah udah ada pengembalian berkas yang harus menjadi pertanggungjawaban dari bidang Kesra. Nah menurutku itu aja sih menjadi kendala, karena secara sejauh ini worth it, apalagi banyak anak-anak di luar sana, teman-teman saya sangat terbantu ketika adanya program ini. Karena program ini menurutku bukan hanya memajukan kita sebagai anak-anak untuk bisa berkuliah, tapi juga bisa memajukan Sulawesi Tengah dalam ranah pendidikan. Baik, terima kasih Kak Putra atas jawabannya. Halo kakak, kalau boleh tahu nama kakak siapa, terus dari fakultas mana? Nama saya Hestal Farisi, saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Oke kakak, jadi mau tanya nih, gimana pendapat kakak tentang Soeharto yang diangkat jadi pahlawan nasional? Soalnya kan lagi rame banget tuh isunya, jadi gimana pendapat kakak? Waduh, kalau bahas ini sebenarnya sensitif ya. Iya. Apalagi setiap kali nama Soeharto muncul, pasti menimbulkan perdebatan-perdebatan yang panjang. Tapi kalau menurut saya, sebelum negara memutuskan sesuatu, mending semua aspeknya itu dibuka secara transparan, supaya tidak terjadi drama-drama yang tidak kelar-kelar. Pada intinya itu, sebelum memutuskan sesuatu, sabar dulu, jangan buru-buru, sama pastikan keputusan itu dapat diterima sama masyarakat. Itu kakak? Iya itu. Makasih kakak atas jawabannya. Ya, sama-sama. Halo, jadi saya sekarang bersama kakak siapa, terus dari fakultas mana? Nama saya Muhammad Aksa dari Fakultas Fisip, Prodi Ilmu. Baik, Kak Aksa, jadi pertanyaan saya, bagaimana menurut kakak tentang beasiswa Berani Cerdas yang berada di Sulawesi Tengah? Menurut kakak sudah worth it belum buat anak-anak yang ingin kuliah tapi kehalang sama biaya? Bagi saya bagus sekali, apalagi ini merupakan program dari pemerintah
dari Sumria kalau gubernur untuk mendukungnya anak-anak khususnya daerah Sulawesi Tengah untuk terus belajar menurutnya tidak dibebankan lagi kepada orang tuanya. Saya pikir ini program yang harus kita dukung dalam rangka melanjutkan pendidikan untuk masyarakat khususnya mahasiswa yang ingin meningkatkan namun terkendala oleh biaya gitu. Itu sih, Kak. Oke, makasih Kak Aksa. Terima kasih kepada seluruh responden yang telah memberikan pandangannya. Itulah berbagai pendapat dari orang-orang mengenai isu Soeharto yang diangkat menjadi pahlawan nasional dan juga mengenai program beasiswa berani cerdas yang ada di Sulawesi Tengah. Saya Sela Syakila melaporkan untuk Anda. Nah, Sobat Politalks, itu dia pembahasan kita hari ini. Dua isu berbeda, tapi sama-sama penting. Sejarah bangsa dan masa depan pendidikan. Jangan lupa, jadi anak muda itu bukan cuma nonton berita, tapi ikut mikir, ikut peduli, dan ikut bersuara. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap di Politalks, ngobrol politik gaya Gen Z.